Salam, selamat pagi bagi seluruh jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini, mendengarkan sabda-Mu yang menjadi penuntun pengembala di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau Yesus dalam hidup kami tidak mampu menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya kami perlukan Engkau dan memerlukan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam jiwa roh kami untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan pengertian, pemahaman bagi kami akan firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami, tetapi firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berikan telinga seorang murid bagi kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Berikan pengertian dan pemahaman yang benar dalam hidup kami, supaya kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Jamah setiap hati umat-Mu dan jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, supaya firman-Mu juga Tuhan menjadi kekuatan yang baru dalam hidup mereka, dan sungguh-sungguh mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia, yang taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, pagi hari ini Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memateraikan, yang menjamah, yang memberikan pengertian yang lebih mendalam di dalam hati kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berikan roh hikmat untuk menyampaikannya bagi seluruh umat-Mu yang sedang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini dimanapun saudara berada mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, di saat dunia sedang gersak-gersuk menghadapi COVID-19, mari kita semakin memperkuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan, mempererat hubungan kita dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan, bukan mencari yang lain. Sekalipun dunia bergersak-gersuk untuk mengumpulkan bahan-bahan pokok makanan, bukan itu yang paling utama di dalam hidup kita, tetapi kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Pagi hari ini saya memberikan tema bagi kita adalah menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, atau menyembah dalam kedagingan, yang tertulis di dalam Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Untuk itu mari kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita beribadah di rumah masing-masing pagi hari ini sehubungan dengan anjuran pemerintah bahwa setiap kita orang yang percaya, yang beribadah kepada Tuhan, harus beribadah di rumah masing-masing. Dan juga anjuran dari surat pimpinan pusat GSCA seluruh Indonesia menganjurkan seluruh warga jemaat untuk beribadah di rumah masing-masing pagi hari ini. Untuk itu saudara, kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan dilatar belakangi oleh percakapan antara perempuan Samaria dengan Yesus, di mana pada saat itu Yesus sedang lelah, capek berjalan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia sampai di tempat di daerah Samaria adalah dekat sumur Yakub, di mana Yakub telah menggali sumur itu untuk diberikan kepada anaknya Yusuf dulu. Dan di situ Yesus duduk di samping sumur itu. Lalu tiba-tiba perempuan Samaria kira-kira jam 12 siang datang untuk menimba air, untuk mengambil air di sumur itu. Lalu Yesus meminta air. "Perempuan, berikanlah aku minum."
Tetapi perempuan itu berkata kepada Yesus, "Masakan aku memberikan engkau minum, sementara engkau adalah orang Yahudi? Tidak boleh bergaul orang Yahudi dengan orang Samaria." Sementara perempuan itu berkata, lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata-kata di depanmu, 'Berikanlah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Perempuan itu berkata, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Ini amat dalam, dan manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Ketika sedang bercakap-cakap demikian, Yesus dengan perempuan Samaria, Yesus sedang menunjukkan siapa dirinya kepada perempuan ini. Ingin mengenal siapa perempuan itu. Di saat-saat percakapan itulah perempuan itu juga menunjukkan siapa dirinya. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus, pada kebenaran firman Tuhan ini, Yesus sedang mengarahkan hati perempuan Samaria ini bahwa menyembah Allah yang benar itu bukan di atas gunung, bukan juga di Yerusalem, tetapi menyembah Allah itu adalah di dalam roh dan dalam kebenaran. Yesus sedang mengajarkan perempuan ini bukan di atas gunung ini menyembah setiap orang kepada Tuhan, bukan. Tetapi ketika kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran adalah ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus, pagi hari ini Yesus sedang mengajarkan perempuan Samaria untuk ia mengenal siapa yang sedang bercakap-cakap dengan dia. Ingin mengarahkan hati perempuan itu untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ada sebuah ungkapan, saudara. Mengenal dan mengasihi Allah merupakan hal teristimewa bagi setiap orang. Dikenal dan dikasihi Allah adalah anugerah dan kegembiraan yang terbesar bagi kita. Allah berkata di dalam Yeremia pasal 9 ayat 24, berkata demikian, "Siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena ia memahami dan mengenal aku. Karena semuanya itu aku sukai." Kebenaran firman Allah ini, bahwa yang Allah sukai adalah ketika kita mengenal dia secara pribadi, memahami dia secara pribadi. Demikian juga Allah mengenal kita. Itu merupakan suatu anugerah yang sangat istimewa bagi setiap kita yang mengasihi dia. Pagi hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Saya menemukan beberapa arti dari Kamus Bahasa Besar Indonesia yang tertulis mengatakan menyembah adalah menghormati dan mengangkat sembah atau memuja sebagai Tuhan. Sementara di dalam bahasa Yunani, menyembah itu adalah disebut dengan proskuneo, yang artinya menyembah, rebah, berlutut, sujud, merendahkan diri atau membungkuk. Itu dalam arti bahasa Yunani. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran berarti sikap hati yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan merendahkan diri serendah-rendahnya di depan Tuhan dengan cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Tolok ukur bahwa seseorang disebut sebagai penyembah yang benar apabila cara hidupnya, berperilaku, perkataannya, ucapannya, karakternya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Itu tolok ukurnya. Sekalipun orang tersebut semangat melayani Tuhan, semangat memuji Tuhan, kalau sedang dia berdoa menangis sampai satu ember pun air matanya keluar, tetapi jika kehidupannya tidak sepadan dengan firman Tuhan, maka dia belum bisa disebut sebagai penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang membedakan menyembah Allah di dalam roh dengan menyembah dalam kedagingan? Saya memberikan ciri-ciri kepada saudara. Ciri-ciri yang menyembah Allah di dalam roh itu adalah hidup dalam kekudusan.
menjauhkan diri dari kehidupan yang tidak benar, penuh kasih dan kepedulian terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Inilah ciri-ciri yang menyembah Allah di dalam roh. Memiliki hati yang rindu dan motivasi yang benar ketika datang di hadapan Tuhan, ketika dia datang ke gereja. Bukan saat dia datang ke gereja dengan motivasi dia melihat apa yang saya bisa jadikan bisnis. Bukan. Tetapi ketika datang beribadah kepada Tuhan, ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita melihat diri kita, mencek hati kita. Harus motivasi benar di hadapan Tuhan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Yang berikut, ciri yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, memiliki gaya hidup sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan dan meninggalkan dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk. Ciri yang berikutnya, memiliki kerinduan dan keinginan untuk melayani Tuhan. Hidupnya tidak bergantung pada situasi atau kondisi. Bukan saat dia mengalami sakit, saat bangkrut, saat dia mengalami masalah dalam rumah tangga, baru dia cari Tuhan. Bukan itu ciri orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tetapi ketika situasi apapun dalam hidupnya, baik suka dan duka, tetap dia datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Yang berikut Bapak Ibu, ciri daripada orang yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, menjadikan Tuhan Yesus sebagai kapten, jurumudi dalam hidupnya, pengendali dan pusat penyembahan satu-satunya di dalam hidupnya. Bukan yang lain, bukan televisi, bukan handphone menjadi pusat pikiran kita setiap hari. Bukan televisi, bahkan istri kita, suami kita, bukan itu pusat. Bahkan pekerjaan kita, uang kita, bukan itu pusat hidup kita. Tetapi pusat hidup kita adalah hanya kepada Tuhan Yesus. Yang kemudian, ciri-ciri orang yang menyembah di dalam daging saudara. Tidak ada keteraturan dalam cara hidupnya. Tidak ada kedisiplinan dalam menjalani hidup. Menganggap enteng segala sesuatu. Menganggap gampang segala sesuatu. Sehingga tidak ada keteraturan dalam menjalani hidupnya. Yang kemudian tidak ada belas kasihan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Hanya berfokus pada dirinya sendiri. Tidak peduli terhadap jiwa yang terhilang, jiwa yang belum mengenal Tuhan. Orang yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, memiliki roh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, memiliki hati yang rindu supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan ini mengenal Yesus Kristus. Dan hidupnya adalah menjadi teladan bagi orang tersebut. Ciri yang menyembah dalam kedagingan saudara, datang kepada Tuhan saat itu saja. Seperti yang saya bilang tadi. Di saat dia sakit. Saat ada masalah dalam rumah tangga. Saat ada di dalam persoalan di dalam pekerjaan. Mungkin dia sedang mengalami sakit. Virus apapun yang sedang wabah sekarang ini. Melanda bangsa dunia sekarang ini. Baru dia datang kepada Tuhan. Saya mengatakan kepada saudara, jangan kita melakukan demikian. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran itu di saat-saat apapun situasi kita, mari kita datang kepada Tuhan. Itu sebabnya saya memberikan tema bagi kita pagi hari ini, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran atau dalam kedagingan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang berikut saudara, ciri orang yang menyembah dalam kedagingan itu masih suka melakukan dosa, sesembunyi, supaya Pak Gembala tidak tahu. Supaya istri saya tidak tahu. Dia melakukan hal yang tidak benar di luar sana. Tetapi ketika ada di dalam gereja bagaikan malaikat. Lebih daripada malaikat. Tetapi saya mengatakan kepada Bapak Ibu, adalah sikap demikian adalah sikap yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sedang kita membohongi diri sendiri. Kita berpura-pura baik di hadapan Tuhan. Apa sih yang tidak Tuhan tahu? Semua Tuhan tahu dalam segala liku-liku kehidupan kita. Tak perlu kita berpura-pura baik. Tak perlu kita berpura-pura menyembah Tuhan. Harus ada pertobatan pada diri kita masing-masing.
Kalau kita melakukan selama ini, mulai sekarang, mari kita tinggalkan dosa. Mari kita tinggalkan kehidupan yang tidak benar. Mari kita tinggalkan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pagi hari ini, bagaimana cara kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Hal yang pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan secara konsisten melalui pujian, doa, ibadah, dan merenungkan firman Tuhan setiap saat. Ini yang perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu. Membangun hubungan yang intim, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa, melalui pujian, melalui pembacaan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sudahkah kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini? Membaca firman Tuhan? Sudahkah kita mengutamakan Tuhan ketika kita bangun? Saudaraku, saya mengajak kita pagi hari ini. Mari kita mempererat hubungan kita dengan Tuhan dalam situasi dunia yang sedang ketakutan hari-hari ini, yang sedang khawatir hari-hari ini tentang virus corona. Mari mempererat hubunganmu dengan Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana cara kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Mendasarkan setiap penyembahan kita dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus tanpa rasa takut, bimbang, dan ragu. Saudaraku, hal yang kedua ini, mari kita menyembah kepada Tuhan bukan dengan hanya kebiasaan, rutinitas, tetapi dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Asal aku menyembah Tuhan, asal aku berdoa, asal saya membaca firman Tuhan, maka kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidupku. Maka kuasa Tuhan akan menuntun aku lebih baik lagi. Saya percaya virus corona akan berlalu dalam kehidupanku, dalam keluargaku, dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan kotaku, bahkan bangsaku. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan bukan sekedar rutinitas kebiasaan, tetapi datang kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh, yang didasarkan dari hati yang sangat dalam kepada Tuhan. Hal yang ketiga, bagaimana cara kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Mengekspresikan penyembahan kita melalui gaya hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Harus kita melakukan menyembah Allah itu dalam gaya hidup kita sehari-hari. Ketika kita bekerja, seolah-olah kita lakukan untuk Tuhan. Ketika kita pun menyapu lantai, kita lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Harus kita mengekspresikan hal itu, saudara, melalui sikap kita, melalui cara ucapan kita, terutama dalam tindakan-tindakan kita sehari-hari. Harus kita mengekspresikan demikian. Bukan hanya sekedar kita bicara, tetapi mari dalam gaya hidup kita sehari-hari. Mulai ketika kita bangun pagi hari sampai kita tidur nanti malam, mari kita mengekspresikan gaya hidup yang menyembah Allah itu dalam perilaku kita. Kalau selama ini hidup kita adalah tidak ada kesabaran, gampang marah, mulai hari ini jangan lakukan demikian. Kalau wajah kita selama ini orang wajah seram, mulai kita senyum. Kita mengekspresikan sikap yang menyembah Allah dengan benar, sehingga orang-orang mengenal, oh iyalah, siapa sih dia? Kok begitu lembut, begitu menawan, begitu orangnya bersahaja. Kenapa? Mereka menilai itu tentang kita. Mereka melihat diri kita. Kalau kita adalah orang-orang yang menyembah Allah dengan benar. Yang keempat dan yang terakhir, bagaimana cara kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Menjadikan Yesus satu-satunya pusat penyembahan, sehingga hati, tubuh, jiwa, dan roh dan pikiran kita hanya tertuju kepadanya. Menjadikan Yesus satu-satunya pusat penyembahan kita. Dari awal saya katakan tadi, penyembahan kita, pusat hidup kita bukan terletak pada handphone, bukan terletak pada televisi,
bukan terletak apa yang kita punya, tetapi terletak kepada pribadi Yesus Kristus yang sanggup mengubah hidup kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup menyembuhkan kita, yang sanggup mengangkat derajat kita, yang sanggup memelihara hidup kita, yang sanggup memulihkan hubungan kita yang satu dengan yang lain, yang sanggup memberkati kehidupan kita. Jadikan Yesus menjadi pusat satu-satunya dalam hidup kita, bukan yang lain. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus, beberapa hari ke depan diwajibkan kita seluruh masyarakat Indonesia untuk tinggal di rumah. Memang beberapa hari ini saudara, saya secara pribadi tinggal di rumah. Memang tidak enak, seolah-olah dikurung. Tetapi saya berkata kepada saudara, di saat-saat kesempatan seperti inilah, mari kita mencari hubungan pribadi kita dengan Tuhan dengan benar. Mari kita membangun hubungan pribadi kita dengan benar. Mari kita merenungkan firman Tuhan dengan benar. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Dan sebagai penutup bagi kita pagi hari ini, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran merupakan keharusan serta hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Keharusan. Yang kedua, hanya dengan pemahaman yang benar terhadap firman Tuhan, maka penyembahan dalam roh dan kebenaran dapat dilakukan melalui sikap hidup yang telah diubahkan oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, pada akhirnya sifat dasar penyembahan dalam roh dan kebenaran merupakan persembahan kepada Allah dari bagian diri yang paling dalam, yang disertai dengan iman yang sungguh-sungguh, dan melalui pujian, doa, dan ibadah, serta pelayanan, baik itu perbuatan yang baik yang kita lakukan setiap hari. Mari kita meningkatkan sekali lagi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Untuk itu pagi hari ini saudaraku, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan sampai firman Tuhan ini berlalu begitu saja di dalam hidup kita, tetapi biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kita. Saya berharap bagi seluruh jemaat dimanapun saudara berada, bangunlah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Berdoa bersama-sama dengan keluarga, bergandengan tangan dengan suami istri, anak di dalam rumah, supaya wabah virus ini berlalu di hidup kita, di kota kita, di bangsa kita. Dan melalui kesempatan ini, mari kita membawa banyak orang kepada Tuhan, supaya mereka bisa menyembah Allah dengan benar. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kristus Yesus menyertai kita semua. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami telah mendengarkan kebenaran firman. Firman-Mu yang luar biasa yang Engkau sampaikan bagi kami pagi hari ini. Suratkan dan materaikan di dalam hati kami ya Roh Kudus. Secara manusia kami tidak sanggup dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi Roh-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami untuk kami mampu melakukan firman-Mu. Berikan kerendahan hati bagi kami Yesus menerima firman-Mu ini. Supaya firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami. Berkati sejemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati hubungan suami istri. Berkati anak-anak mereka. Berkati pekerjaan mereka. Lalukan seluruhnya jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu, dari hal-hal yang kami tidak inginkan. Bebaskan kami dari segala wabah virus corona ini yang sedang melanda bangsa kami, bahkan dunia hari-hari ini. Kami percaya, sebagaimana firman-Mu berkata, sekalipun 1000 rebah di sisi kirimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, maka wabah ini akan berlalu dalam hidup kami. Kami meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan Yesus yang menjagai dan melindungi kami. Karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Engkau Yesus. Itu sebabnya kami percaya janji-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu, tetapi Roh-Mu tidak terbatas untuk memberikan pengertian bagi kami semua, supaya kami bisa memahami firman-Mu. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.